Shalom. Salam sejahtera buat kita, jemaat yang terkasih. Mari kita beri aplaus buat semua yang sudah bertugas Song Ministry. Guru-guru sekolah minggu, para aser multimedia, lebih meriah lagi buat mereka. Wow, thank you, sudah melayani Tuhan dengan luar biasa. Ya, saya bersyukur sekali hari ini diberi kesempatan sekali lagi boleh menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang saya persiapkan semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Kita menghadap Tuhan, sebelumnya mari kita satu hati kita berdoa. Bapa yang terkasih, Tuhan terima kasih buat kasih Engkau, rahmat-Mu, penyertaan-Mu buat hidup kami. Kami menyadari Tuhan semua ini karena Engkau saja. Engkau mengasihi kami, Engkau mengantarkan kami memasuki tahun yang baru, bulan yang baru. Ini sudah masuk minggu kedua. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan Engkau tentu dengan maksud supaya semakin kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak yang terkasih untuk semuanya. Dan hari ini kami ingin beribadah, kami ingin mendengarkan firman Engkau. Pakai saya, orang yang memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan ini, untuk bisa menyampaikan maksud dan kehendak-Mu. Kalau kami juga nanti akan mendengarkan sharing komuni dari saudara kami dari jemaat Rusia, dari saudara kami Ruslan, biarlah juga mengingatkan kami akan makna kematian Engkau buat kami. Terima kasih Bapak yang terkasih, persiapkan hati kami semua di sini, berikan kami hikmat untuk mengerti. Biarlah firman Engkau menjadi benih yang unggul, tertabur di tanah yang baik, yang adalah hati kami. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, bersama-sama dengan kita ada jemaat brother sister dari jemaat Rusia ya. Tadi ngomong-ngomong tentang Rusia, waktu kenalan saya bilang nama saya Iwan. Wah, dia bilang nama saya familiar banget di sana. Ivan maksudnya ya. Iya, kalau Rusia Ivan, di Indonesia Iwan, right? Betul ya? Iya. Bicara-bicara kalau tentang nama itu ya, kalau orang Rusia sama orang Indonesia menikah, nama anaknya tahu nggak siapa? Namanya ya Cecep Gorbachev. Iya, itu kalau orang Indonesia menikah sama orang Rusia ya. Kalau orang Bali menikah sama orang jemaat GKDI namanya tahu? Nggak tahu ya. I gede benget. Iya, nggak kenal nama benget ya. Iya, Bapak Ibu. Iya, kalau sama orang Jawa kan I gede amat. Kalau sama jemaat GKDI gede benget. Iya, brother benget. Oke, tahun ini tema kita adalah kagum. Saya sangat percaya semua kita punya orang yang kita kagumi, betul ya? Saya secara pribadi kagum dengan Tuhan. Dan kita di di Nusantara kita punya satu tema yang sama ya. Bulan lalu saya pergi ke 2 kota dan berfirman juga di sana, berkhotbah, dan saya tanya apa temanya. Temanya sama, sangat luar biasa loh. Kita satu Nusantara punya tema yang sama, betul nggak? Ya, terus kita pembacaannya juga kitab yang sama, kita menyelidiki kitab yang sama. Jadi menggalinya, menyampaikan firmannya enak banget. Karena relate, betul ya, mudah dipahami, dimengerti. Ya, kalau di Rusia mungkin beda kali ya, enggak. Ya, tapi kalau tema Nusantara adalah kagum. Nah, untuk mengingatkan rasa kagum ini di ministry saya ini dijadiin sebuah visi ya, misi, bahwa kagum itu harusnya kita akan bertumbuh bersama-sama di 5 area ini ya. Konsisten saat teduh, ya, intentional discipling juga, ajar segala sesuatu, menggunakan semua karunia kita, ulurkan persahabatan. Saya berharap di ministry kami trust God-nya itu bertumbuh. Karena semakin baca firman Tuhan, iman semakin bertumbuh. Setuju nggak? Iya.
Jadi dari mana kita bisa dapatkan iman? Dari konsisten saat teduh. Saya sendiri belajar dari saat teduh yang mungkin kita saling berbagi ya. Sharing saat teduh anak saya juga ya. Tiap hari dia sharing saat teduhnya ke saya. Saya belajar juga dari saat teduh anak saya. Ya, dan habis itu ajar segala sesuatu, kita akan mengubahkan karakter kita. Tahun ini akan ada banyak perubahan karakter. Ya, karena akan ada intentional discipling. Di mana-mana kita ada pembimbingan pribadi. Ya, itu akan membuat kita merasa kagum juga dengan Tuhan ya. Dan karena kita punya karunia, kita juga gunakan karunia. Saya sangat semangat sekali orang-orang yang tahun lalu menjadi murid Yesus sudah melayani. Ya, ambil bagian dalam pelayanan. Saya tanya, apa yang terpikir sama kamu? Kamu boleh gunakan untuk melayani Tuhan. Saya ingin masuk song ministry bro, ini segala macam. Wah, berat nih masuk song ministry, harus ngelewatin banyak saringan. Ya udah, yang pertama dulu paling mudah kalau mau melayani apa? Usher. Iya enggak? Wah, semuanya mau jadi usher. Ya, sangat semangat. Terus untuk punya sahabat juga penting. Saya dan Umi, kami sudah 1 tahun 27 hari. Iya. 1 tahun 27 hari di kota Jakarta. Dan saya semangat sekali karena saya mau membangun hubungan persahabatan ya dengan para pelayan dan juga dengan brother sister yang lain, dan kami punya sahabat-sahabat baru di sini. Saya sangat senang sekali. Mari kita beri tepuk tangan dong buat sahabat-sahabat kita. Secara iman ya. Ya, tempat saya berbagi apa? Berbagi 5P ya. Jangan lupa, sampah selalu ada di pikiran dan hati kita. Berbagi pikiran, perasaan, pengharapan, pergumulan, pelanggaran. Kita ceritain tuh sama sahabat. Kalau nggak punya sahabat, stres, overthinking nanti saya. Ya, iya. Dan yang terakhir, kita juga diingatkan, jangan cuma kagum sendiri. Kagum kita bagi-bagi sama yang lain. Ini kenapa saya kuningin, karena memang tema bulan ini sebenarnya mission ya, hati misi. Hari ini apa hal berbeda yang kita lakukan di bulan ini untuk bisa menjangkau jiwa? Yuk mari brother sister, kita menjangkau jiwa lebih giat lagi. Kekaguman kita jangan cuma sampai di kita. Kita ceritakan Tuhan sama banyak orang. Amin. Iya, bulan ini kita bahas kitab, temanya dari buku Joshua. Dikatakan di sana, berkatalah Joshua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini berkaitan ya. Tema kitab Joshua menurut saya itu bicara tentang kepatuhan, ketaatan, obedience. Makanya dikatakan, siapkan dirimu karena Tuhan akan berkarya sama kamu. Ada banyak perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Ketaatan memang ada upahnya. Tapi ketaatan juga ada harganya. Ketaatan memang ada harganya. Tapi ketaatan juga ada upahnya. Itu harus kita ingat, itu satu kesatuan. Jadi jangan kita fokusnya sama, aduh harga untuk menjadi orang yang taat, yang patuh. Mahal banget. Tapi lihat upah yang akan Tuhan berikan jika kita patuh. Minggu lalu Pendeta Harlem sudah menyampaikan ini. Ini adalah benteng pertama untuk orang menyerang bangsa Kanaan, yaitu Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah sungai yang cukup dalam, apalagi saat bangsa Israel disuruh menyeberangi Sungai Yordan, itu bukan saat surut. Justru di saat lagi pasang. Inilah Tuhan. Dia suka menyuruh umatnya melakukan sesuatu yang dibuatnya lebih tidak masuk akal. Betul ya? Karena semakin sulit, semakin mustahil, maka Tuhan semakin besar. Tapi kalau semakin mungkin, Tuhan semakin kecil. Betul? Saya ingat sekali waktu Elia ingin membakar persembahan. Dia tantang berapa ratus Nabi Baal? 400 Nabi Baal. Kemarin 500, udah turun ya? Oh iya, udah didiskon. 400 Nabi Baal, bayangin. Ini banyak banget loh. Terus
Waktu mereka tidak berhasil membakar persembahan, mereka menoreh-norehkan tubuhnya. Giliran Elia, oke, panggil, mungkin Tuhanmu tidur. Mungkin dia lagi jalan-jalan. Diejek sama Elia. Karena tidak terbakar juga, giliran Elia sekarang. Tahu nggak apa yang Elia lakukan? Siram itu dengan air. Dibuat semakin mustahil loh. Karena kalau basah makin sulit terbakar, betul nggak? Tapi Elia bilang siram itu. Siram lagi. Tapi semakin disiram, semakin mustahil. Justru Elia berdoa, persembahan itu terbakar. Saya melihat Tuhan suka ketika sesuatu lebih mustahil, justru kuasa dia semakin besar, semakin nyata. Betul? Kalau kalau sungai ini surut, mereka bisa nyebrang, ya siapapun bisa. Tapi ketika pasang, mereka nyebrang, itu Tuhan yang lakukan. Amin. Dan sampai di seberang, mereka udah siap mau perang nih. Tuhan bilang apa? Sunat dulu. Sunat dulu. Loh, ini kan nyari masalah ini. Udah di depan tembok, udah tinggal diserang orang, malah disuruh nyunat. Dan butuh waktu loh untuk sembuh sunat. Iya, zaman itu ya. Bayangin, butuh waktu. Nih gimana nih, semua laki-laki harus sunat. Waduh, ini makin mustahil untuk pergi menang perang. Tapi Tuhan sengaja dibuatnya semakin mustahil, supaya kuasa Tuhan semakin nyata. Mungkin dalam kehidupan kita juga begitu ya. Ada masa-masa semakin sulit, justru semakin suka Tuhan memakai kita. Karena Tuhan akan membuat karya yang indah di balik kemustahilan hidup kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang terjadi selanjutnya? Kita masuk di Yosua pasal 6 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Jeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ini memang sengaja Tuhan kasih tahu. Mereka tuh gagah perkasa, besar-besar. Ingat 12 pengintai? Mereka mengintai mereka ini loh. Jadi bangsa yang akan mereka serang ini adalah bangsa yang dikatakan kami seperti apa? Belalang. Kami kecil, mereka besar-besar badannya. Seperti orang Asia dengan orang Rusia ya. Iya. Badan orang Rusia besar-besar ya. Betul ya. Saya kalau namanya Ivan saya pasti besar. Tapi karena saya Iwan jadi kecil nih. Makanya brother Ivan lebih besar ya. Iya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah bangsa yang mereka pernah ketakutan. Saat itu mereka ketakutan, gemetar. 12 orang pengintai, 10 bilang kami seperti belalang. Gak usah ke sana. Ini bangsa yang sama. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Nah, kemarin kita belajar ya, tabut di depan sebagai petunjuk jalan. Betul? Jaraknya 900 meter kalau dijadikan meter ya. Bayangin, 900 meter itu cukup jauh ya, hampir 1 kilo. Tujuannya supaya kelihatan, kemana dia? Itu. Bayangin ya, tabut ada masanya di depan, tapi juga ada masanya di tengah. Ada masa-masanya juga di belakang. Bukan masalah depan, belakang, tengah. Tapi tabut harus beserta mereka. Itu maksudnya, konteksnya. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa itu bersorak dengan nyaring.
maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pernah Anda teriak? Sering? Saya mau kasih gambaran. Ini ukuran noise orang ya, level noise. Berapa desibel suara manusia? Manusia bercakap-cakap ya, conversation ya, itu 60 desibel. Kalau orang Batak mungkin 90 ya. Orang Ambon 95. Tapi nggak masalah. Orang, iya, saya udah biasa di Medan ya, sahabat-sahabat saya, istri saya. Saya pertama kali bawa anak saya ke kampung istri saya. Anak saya kaget, Pak, kenapa mereka marah-marah? Pak, kenapa mereka marah-marah? Nggak marah itu. Itu belum keluar itu, nah masih sedikit itu. Iya. Meskipun tidak semua orang Batak 95 desibel. Istri saya lembut. Brother sister kita di sini juga di Ministry Mary Timur lembut-lembut. Tapi lihat di sini. Traffic lalu lintas kebisingan itu 80. Mesin potong rumput 90. Ya, suara petir 100. Teriakan istri nggak terhitung nih. Nggak masuk dia, nggak masuk skala. Levelnya udah tinggi. Teriakan suami yang suka marah-marah, oh nggak ada juga di sini. Manusia teriak 95 desibel ukurannya. Coba kita teriak sama-sama ya. Ya, tutup telinga karena menurut WHO kita hanya aman dengar 85 desibel. Tutup telinga, kita teriak. Hitungan ketiga. Karena kalian tutup telinga, saya pakai kode ya. Nggak rubuh kan? Nggak rubuh kan? Bapak Ibu Saudara-saudari, rubuhnya tembok Riko itu bukan karena ilmu fisika, tapi karena kuasa Allah. Tepuk tangan buat kuasa Allah. Nggak ada ini, mau diukur pakai apapun nggak ada. Ini karena kuasa Tuhan. Waktu saya baca Joshua pasal 2, Rahab menurunkan 2 pengintai itu dari atas tembok rumahnya. Jadi rumah Rahab di atas tembok itu. Mungkinkah rumah Rahab 1 meter? Nggak mungkin. Makanya waktu saya coba searching, saya coba cari, kemungkinan tembok itu tebalnya 4-6 meter. Wow dong. Saya ulangin ya. Kemungkinan tebal tembok itu 4-6 meter. Karena Tuhan bisa lakukan itu. Semakin tebal, semakin mustahil, kuasa Tuhan semakin besar. Itu yang Tuhan lakukan. Kalau temboknya tipis seperti kertas, ya tahu. Mungkin ada orang penyanyi seriosa mecahin kaca, gelas, mungkin masih bisa. Tapi berapa tebal? Ya, dan itu dibantu speaker mungkin. Sound ya. Tapi teriakan orang tidak akan pernah bisa membuat tembok runtuh. Jadi ini karena apa? Karena ini adalah kerja kuasa dari Allah. Amin. Telinga kita itu amannya di bawah 85 desibel. Karena itu kalau pasanganmu sering teriak-teriak, bilang sama dia, Hani, kamu udah hampir 8 jam, udah tidak aman buat telinga saya. Iya, karena orang di atas 85 batasnya 8 jam. Yang sering dengar headset, earphone, apa segala macam,
pastikan jangan lebih dari 8 jam. Selebihnya itu kita jadi tuli. Kabar baiknya orang tuli akan sulit dipanggil sama Tuhan. Malaikat maut pun susah manggil kamu ya. Nggak bandel kamu, panggil nggak datang-datang. Iya. Jangan pikir kalian, wah aku mau tuli aja lah biar nggak dipanggil-panggil malaikat maut. Malaikat maut nggak manggil biasa-biasa, dia cabut nyawa. Ada 4 jenis taat yang kita bisa belajar dari kitab Yosua. Taat yang pertama adalah taat tanpa tapi. Tapi Tuhan gimana ya? Mana mungkin suara kami? Mana mungkin taat tanpa tapi? Kalau bicara taat tanpa tapi di Alkitab kita ingat siapa? Nuh. Ayat Kejadian pasal 6 perikop pertama itu ditutup dengan Nuh melakukan tepat. Losta masta. Tidak kurang, tidak lebih. Tepat. Padahal perintahnya apa? Perintahnya, buatlah bahtera sepanjang 135 meter. Lebar 22,5 meter. Tinggi 13,5 meter. Itu ukuran kapal proporsional yang paling tepat. Yang dipakai sampai hari ini. Bayangin. Padahal Nuh bisa bilang, tapi Tuhan saya bukan insinyur perkapalan. Apa profesi Nuh? Petani, dia petani anggur. Betul nggak? Tapi Tuhan, saya ini nggak ada fasilitas, nggak ada sensor, nggak. Karena kita baca kitab Yosua, mereka buatlah pisau dari batu untuk sunat. Bisa bayangin motong kayu gofir. Nuh pakai apa? Dengan fasilitas terbatas. Hanya 4 pria. Dia dan 3 anaknya. Memang ada mantunya. Tapi apalah tenaga wanita. Paling buat kopi ya. Betul nggak? Iya bayangin Bapak Ibu Saudara-saudari. Tanpa tapi. Nuh lakukan. Losta masta. Tidak kurang, tidak lebih. Tepat. Habis itu apa? Kumpulkan hewan. Sepasang demi sepasang. Oh, hewan-hewan tertentu kita bisa gampang lihat mana jantan betina. Betul ya? Tapi untuk hewan-hewan tertentu kita pusing. Ini mana yang jantan, mana yang betina. Tunggu musim kawin. Bayangin. Tapi lihat. Ketika Nuh patuh, Nuh taat, Tuhan yang tolong. Betul? Binatang itu datang sepasang demi sepasang. Wow. Yang paling terakhir siapa? Kaki 1000 karena masang sepatu dia. Iya. Wah, yang terjemahin bingung kali ya. Iya. Apakah kita mau obey without objection? Tanpa keberatan ini, keberatan itu. Definisi ketaatan buat saya adalah ini. Melakukan yang Tuhan inginkan meskipun kita tidak menginginkannya. Atau tidak melakukan yang Tuhan larangkan meskipun kita menginginkannya. Banyak loh yang saya nggak ingin sebenarnya. Betul. Nggak ingin itu, nggak ingin itu, nggak ingin ini. Apalagi waktu kita pembimbingan ya. Ajarlah mereka segala sesuatu. Masuk ke, oke, kita kagum. Yang kedua apa? Konsisten saat teduh. Ajar segala sesuatu. Berarti ini bicara tentang karakter yang harus diubah. Disinilah kita harus belajar untuk taat. Ada nggak hal yang kita nggak mau, tapi itu yang Tuhan mau? Ada nggak yang Tuhan nggak mau, tapi justru itu yang kita mau? Definisi ketaatan adalah ini. Kita lanjut. Yosua 6 ayat yang ke-8. Segera. Ini habis dikasih perintah ya. Segera. Kita skip dulu kata segera.
Sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala. Sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa ini penting? Mereka perlu membawa tabut Allah. Karena tabut Allah adalah tanda hadirat di mana Tuhan berada. Betul? Kalau dulu tiang awan, tiang api itu adalah tanda Tuhan mengiringi mereka. Mereka itu kemana mereka kemah tergantung tiang itu berhenti di mana. Kalau tiang itu berhentinya di sini, disinilah mereka kemah. Tiba-tiba lagi mereka baru mau tidur, tiang itu pindah. Mereka berkemas. Pindah mereka. Karena kerja mereka cuma itu. Bongkar pasang tenda, bongkar pasang tenda, bongkar pasang tenda. Kerjanya cuma itu. Makan dari mana? Tuhan yang tanggung. Mereka makan, diberi makan roti mana selama 40 tahun tanpa kerja. Waktu mereka mau makan daging, Tuhan kirim burung puyuh. Iya, burung puyuh itu nggak perlu dicari. Mereka yang menyerahkan diri. Goreng kami, panggang kami. Mereka buka tenda langsung burung puyuh udah nyambutin bulu lagi. Tinggal ditusuk. Bapak Ibu Saudara-saudari, kurang apa Tuhan? 40 tahun pernah kasut kamu rusak kata Tuhan. Itu panas loh. Waktu anak saya pergi ke Arab kemarin, bukan naik haji ya, bukan. Ini pendeta anaknya mualaf ya? Enggak. Urusan dinas. Dia bilang hanya dalam hitungan hari bibirnya udah kering pecah-pecah, banyak sariawan. Panas. Tapi kalau Tuhan yang jaga lindungi mereka, 40 tahun gak rusak kasut mereka. Betul gak? Panas terik, Tuhan kasih payung awan. Malam mereka gak ada genset. Gak ada genset. Jadi gimana supaya terang? Dikasih tiang api. Bukan cuma untuk menerangi, untuk menghangatkan mereka. Karena iklim kontinental ya, dingin-dinginnya minta ampun, panas-panasnya minta ampun. Tapi Tuhan cover mereka. Luar biasa ya. Sekali lagi lah tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa itu. Dahsyat banget Tuhan kita ya. Luar biasa, Tuhan yang sama. Hari ini, kalau bentuknya tabut dulu, hari ini Tuhan itu tinggal di hati kita loh. Kita harus ajak Tuhan kemana kita pergi. Tuhan ada di sana. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa penting untuk membawa tabut saat itu? Saya diingatkan ada 4 jenis kerja untuk membuat orang bisa sukses. Kalau kamu ingin terjadi keajaiban dalam hidup kamu, kita butuh 4 jenis kerja ini. Kita butuh kerja keras, kerja cerdas, kerja sama. Tapi yang paling terpenting kita butuh kerja Tuhan. Amin. Kita butuh kerja Tuhan. Satu ayat mengatakan bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kamu doakan, pikirkan, dan kerjakan. Tuhan bisa melakukan jauh lebih hebat. Kita doakan, kita pikirkan, kita kerjakan, Tuhan bisa lakukan lebih hebat lagi. Tapi jangan cuma doa, nggak mikir, nggak kerja. Gimana Tuhan bisa hebat berkarya? Jangan juga cuma pikir, buat rencana, bagaimana agar uang bisa bekerja buat kita. Terus kita bekerja tapi nggak doa. Tuhan harus nomor 1. Tuhan harus dibawa serta. Amin. Karena itu mengingat 4 jenis kerja ini, saya ingat kisah ini. Kisah di mana mereka berempat bekerja sama. Peristiwa yang sebelah kanan saya itu ada di Keluaran 17. Ini peristiwa di mana mereka sedang melawan bangsa Amalek kalau nggak salah. Bro, katanya 4.
Ini kan Fantastic Four. Kenapa fun? Bukan Fantastic Four. Supaya kita fun menolong orang. Bulan ini hanya butuh 4 orang bawa 1 jiwa. 4 orang itu terdiri dari PDG kecil kan? Betul nggak? Jadi sebenarnya setiap PDG bisa membawa 1 jiwa. Datang ke Tuhan. Dilakukan dengan sukacita. Kerjasama. Kerja cerdas. Kerja keras. Selebihnya ada kerja Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu melawan satu bangsa, Joshua disuruh turun. Joshua yang berperang, tapi peperangan sesungguhnya terjadi di atas bukit. Di mana Musa setiap dia angkat tongkat, menang dia. Bangsa Israel menang. Wah, papung, menang. Kecapean turun, kalah. Jadi Musa sebenarnya peperangan bukan Joshua. Peperangan yang sebenarnya adalah tongkat itu. Naik turunnya tongkat itu. Betul nggak? Tongkat terangkat, menang. Tongkat ke bawah, turun. Akhirnya apa? Supaya nggak capek Musa. Musa, kamu berdiri terus begini. Tadinya berdiri. Habis itu cerdas dong. Jangan cuma kerja keras. Kerja cerdas. Dikasih batu, duduk dia. Bayangin. Coba seandainya kita angkat tangan terus begini. Sepanjang kebaktian. Keram nggak? Keram. Betul nggak? Capek. Karena itu apa? Musa mulai gemeteran. Oh, akhirnya Harun bantu. Harun yang sebelah sana tuh, yang tua. Ini namanya Hur. Yang paling bau kan sana. Harun yang paling kebauan. Iya. Karena survei memang sebelah kanan lebih bau. Jadi kalau kiri yang bau berarti dia kidal. Bapak Ibu Saudara-saudari, bayangin ya. Butuh kerja sama untuk menang dalam peperangan. Saya nggak bisa sendiri. Saya perang secara rohani. Saya butuh sahabat. Saya butuh komunitas. Saya nggak bisa sendiri. Anda bisa sendiri? Kita butuh sahabat. Saling menopang. Bahkan peperangan sesungguhnya bukan peperangan pedang Joshua di bawah sana. Tapi peperangan sesungguhnya adalah Musa. Dan Musa tidak akan sanggup sendiri. Dia butuh Harun. Dia butuh Hur. Tapi bertiga ini pun, kalau nggak ada yang nyerang bangsa Amalek, butuh Joshua di bawah. Di perjanjian baru ada 4 orang yang menurunkan orang yang lumpuh. Bayangin ya, orang lumpuh diturunin dari atap. Sebenarnya mereka nggak bermaksud dari atap. Kurang ajar kalau dari atap masuknya. Sebenarnya mereka maksudnya masuk dari pintu. Tapi karena pintu padat, semua orang sedang menantikan. Karena semua orang minta disembuhkan. Mulai berbagai macam penyakit. Penyakit kulit, penyakit panu, kadas, penyakit jantung. Semua penyakit lah pokoknya. Yang sering dibahas oleh manusia. Dan semua jenis setan minta diusir di situ. Ya mulai dari hantu juruk purut, susar ngesot, terowongan Casablanca. Semua jenis yang kerasukan ditengking oleh Yesus. Dan semua jenis penyakit. Karena itu padat. Karena itu mereka tidak tahu gimana caranya masuk. Mulailah mereka kerja cerdas. Mereka manjat atap, turunin. Bisa bayangin nggak? Turunin orang lumpuh 4 orang itu susah loh. Kalau ada 1 orang yang tahan, 3 yang ini miring, jatuh si lumpuh ini. Jadi serangan kedua dia. Makin lumpuh. Tadi lumpuhnya sebelah kiri jadi sebelah kanan. Ini bukan monolong ini namanya. Karena itu butuh kerja sama.
Ulur bro, ulur. Ulur sikit. Jangan panjang kali. Kayak gitu. Kita tunggu lagi diterjemahkan. Mereka bingung bahasa saya mungkin. Seperti saya juga bingung bahasa mereka. Ya anggap aja udah paham lah ya. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu turun sampai lihat Tuhan menyembuhkan. Mari brother sister, 4 murid, 1 jiwa. Bayangin tahun ini akan terjadi penuaian jiwa-jiwa. Kita bawa sama Tuhan, mereka disembuhkan secara rohani. Amin. Semangat dong. Kita lanjutin. Joshua pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Tetapi Joshua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikianlah, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Lihat Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini mereka disuruh apa? Disuruh keliling-keliling, gak boleh ngomong. Sepatah kata pun jangan keluar. Ini gak mudah loh. Ya, membriefing satu grup aja suruh diem susah, betul? Satu PDA oke diem ya, betul nggak? Susah. Ini ratusan ribu. Bisa bayangkan? Mereka nggak ada training loh. Tapi kata segera, begitu mereka mendengar perintah Tuhan, segera. Ini menunjukkan mereka taat tanpa nanti. Ya, tidak perlulah overthinking. Nanti Tuhan gimana? Kalau si Anu dia suka bicara orangnya Tuhan. Atau dia jangan diajak lah. Enggak ada training, enggak ada apa. Bagaimana kalau sendawa? Keluar dari mulut juga Tuhan. Gitu. Gimana kalau latah? Udah mau jatuh. Tak ada training. Tak ada nanti. Mereka segera untuk taat. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, waktu kita mendengar firman Tuhan, perintah Tuhan, tantangan dalam hidup kita, hal yang perlu kita lakukan menurut firman Tuhan, kita lakukannya kapan? Nanti tunggu ini, terlalu overthinking kita. Terlalu banyak kekhawatiran, ketakutan, tapi nanti gini gimana? Keraguan. Biarkan itu Tuhan yang mengurus. Bagian kita adalah taat tanpa nanti. Amin. Kita lanjutin. Ayat yang ke-17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang bersama-sama dengan dia di dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Bapak Ibu Saudara-saudari, siapa Rahab? Rahab itu adalah perempuan sundal. Wah, profesi yang tidak diinginkan oleh siapapun. Betul nggak? Tapi kenapa cuma Rahab yang selamat? Hari itu dunia hanya terbagi 2. Orang Jericho terbagi 2. Di dalam rumah Rahab atau di luar rumah Rahab. Zaman Nuh hanya terbagi 2. Dalam Batra atau di luar Batra. Di tanah Goshen waktu tulah yang ke-10 hanya terbagi 2. Di dalam rumah yang ditandai oleh darah anak domba atau di luar rumah. Nanti waktu Tuhan datang pun hanya terbagi 2. In Christ atau di luar Kristus. Hari ini kita mau memilih di mana? Rahab, tandanya apa? Tandanya sama dengan anak domba ya. Anak domba warnanya merah, betul? Rahab warnanya apa? Merah, benang kirmizi. Letakkan di bawah loteng apa? Dinding. Ya, di pinggir dinding di mana engkau menurunkan orang suruhan bangsa Israel. Jadi waktu mereka mau menyerang, mereka perhatikan dulu yang mana ada tanda benang kirmizi. Mereka keliling lihat.
Oh ini tandanya. Bayangin, selamatkan yang ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, penting. Roma 8 ayat 1 dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, bagi kita yang ada di dalam, jangan keluar. Ngapain? Mau main-main? Betul nggak? Bayangin loh, Rahab beserta dengan keluarganya dan orang-orang yang di dalam rumah itu. Mungkin ada orang yang lebih bejat dari Rahab. Ini tentang kasih karunia Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini tentang grace, amazing grace. Betapa luar biasanya. Orang-orang ini diselamatkan loh. Karena tinggal di dalam rumah Rahab. Bayangin ya. Mungkin ada mucikarinya. Saya juga nggak tahu. Mereka kumpul di situ. Tapi mereka orang yang mau taat. Karena mereka tidak tahu berapa hari mereka akan kelilingi. Tidak ada yang nyampaikan itu ke Rahab. Ingat, zaman dulu tidak ada WA. Nggak ada, mereka chatting. Rahab, tunggu ya, 6 hari doang kok. Nggak ada. Rahab hanya disuruh tunggu. Mungkin dia akan stay, banyak makanan di rumahnya. Dia sendiri nggak tahu kapan. Dia hanya menantikan. Mungkin ada yang bandel juga kali, ngintip-ngintip. Udah, kayaknya masih lama nih. Bisa dibayangin nggak? Tapi mereka patuh. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa belajar dari Rahab. Amin. Tentang kepatuhan. Yang kedua, tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Ini bicara tentang siapa nantinya? Bicara tentang Akan. Seorang bernama Akan, dia tergiur. Kan Tuhan bilang semuanya dimusnahkan. Semuanya dikhususkan untuk Tuhan. Jangan mengambil bagian Tuhan loh. Persembahan kita ada yang Tuhan titip. Jangan diambil. Tuhan bilang khususkan ini untukku. Tapi Akan tergiur. Dia pikir, apa yang bisa dia beli jika dia simpan ini? Dia simpan, gak ada orang yang lihat. Tapi Tuhan lihat. Karena itu apa yang terjadi di pasal 7 ketika mereka melawan bangsa Ai. Ya, bangsa Ai ya. Istrinya Aceh. Waktu mereka melawan bangsa Ai, apa yang terjadi? Bangsa itu lebih kecil jauh dibanding Jericho. Sampai mereka bilang, nggak usah banyak-banyak orang datang ke sana. Cukup 3.000 orang aja. Bayangin, cukup 3.000 orang. Mereka nyerbu bangsa Ai. Tapi habis itu apa yang terjadi? Bangsa Ai memukul kala mereka. 36 orang mati. Semua gara-gara si Akan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketidaktaatan kita juga ada upahnya. Taat yang ketiga yang kita bisa belajar adalah taat tanpa saksi. Obey without observers. Tidak ada yang mengamati kita. Nggak ada yang melihat. Nggak perlu ada yang lihat untuk taat. Betul nggak? Hari ini Tuhan Maha Tahu adalah kabar baik. Jadi apapun yang kita lakukan, kebaikan kita, meskipun tidak ada orang lihat, tidak ada orang memuji kita, tapi Tuhan tahu loh. Tuhan tahu. Ingat waktu Zakheus manjat pohon, ada ribuan orang di bawah, tapi Tuhan tidak terkesima dengan ribuan orang di bawah pohon. Tuhan terkesima dengan satu orang di atas pohon. Karena Zakheus melakukan hal yang lebih. Dia do extra mile buat Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita taat, meskipun tak ada yang lihat, tapi Tuhan lihat itu. Tapi saya mau katakan juga, Tuhan Maha Tahu adalah kabar baik, tapi juga bisa menjadi sebuah kabar buruk. Karena semua kejahatan kita yang orang tidak tahu pun, Tuhan tahu. Karena itu mari kita lebih hati-hati.
Kita lanjutkan ayat yang ke-14. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Bapak ibu saudara-saudari, mereka mengelilingi kota 6 hari, pulang. Besoknya keliling lagi tanpa ngomong apa-apa. Ini peperangan apa ini? Peperangan jenis apa begini? Tapi inilah peperangannya. Ya, sampai hari yang ketujuh mereka diperintahkan 7 kali mereka kelilingi. Mereka kelilingi 7 kali. Kita lanjutin. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Wow. Amin. Hari ketujuh mereka teriak. Wah, mereka teriak, runtuhlah tembok itu. Benteng pertahanan Yeriko itu, yang orang pikir tidak akan bisa ditembus, tapi bisa ditembus oleh suara umat Tuhan. Berkat pertolongan kuasa Tuhan. Amin. Rubuh. Begitu rubuh, mereka langsung menyerang ke dalam. Mereka gak pikir gini, ini jangan-jangan perangkap. Jangan-jangan mereka udah nyiapin ini dan itu di dalam. Enggak. Mereka begitu rubuh, mereka masuk menyerang. Mari kita lepaskan itu semua.
Kita tidak hidup di masa lalu. Kita hanya belajar di masa lalu. Tapi kita living di hari ini. Amin. Pernyataan yang kedua atau yang terakhir adalah ayat yang ke-27. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Penyertaan Tuhan itu selalu berbanding lurus dengan ketaatan kita, brother, sister, saudara-saudari. Ketika mereka taat, Tuhan bersama dengan mereka. Tapi ketika mereka tidak taat, Tuhan tidak bersama dengan mereka. Karena itu, mari kita lanjutkan ketaatan kita sampai Tuhan datang menjemput kita. Hari ini kita belajar 4 jenis taat. Taat tanpa tapi, taat tanpa nanti, taat tanpa saksi, dan taat tanpa henti. Kita obey without objection, without overthinking, without observers, dan without updates. Mari kita menjadi pribadi yang taat, umat yang taat, dan saya sangat percaya memang taat ada harganya, tapi juga ada upahnya. Mari kita terus bertekun dalam ketaatan dan siap menerima upah ketaatan yang dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, Tuhan terima kasih buat kasih Engkau, rahmat-Mu, penyertaan-Mu buat hidup kami. Kami hari ini belajar dari pasal 6 Tuhan. Bagaimana Engkau mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang taat. Kami ingin menjadi pribadi yang taat Tuhan. Meskipun tanpa saksi. Kami ingin menjadi pribadi yang taat tanpa tapi, tanpa nanti, dan juga tanpa henti. Tuhan, ampuni kami kalau kami tidak taat selama ini. Tetapi kami belajar dari Rahab Tuhan. Dia tidak tinggal di masa lalu. Dia belajar dari masa lalu. Kami juga ingin demikian Tuhan. Kami ingin belajar dari masa lalu. Kami tidak ingin tinggal di masa lalu. Kami ingin kembali mengembalikan hati yang taat kepada Engkau. Bantu kami Tuhan. Kami tahu Engkau lebih tahu cerita kami. Kami ingin dipakai oleh Engkau dengan luar biasa setia sampai akhir hidup kami. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah berdoa. Amin.